Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada kali ini kita akan belajar tentang PD linear tingkat n dengan koefisien variabel, persamaan linear Cauchy, dan Legendre. Oke, kita lanjutkan. Adapun learning outcome dari pembelajaran kita pada hari ini adalah di akhir pertemuan ini diharapkan mahasiswa akan mampu menyelesaikan penyelesaian umum, menentukan penyelesaian umum PD linear tingkat n dengan koefisien variabel homogen dan non-homogen. Jadi ini outline materinya, yaitu tentang PD Cauchy, kemudian PD Legendre. Ini semua pada PD tingkat 2 ya. Kemudian PD linear tingkat n dengan koefisien variabel, persamaan linear Cauchy, dan Legendre. Kita masuk dulu yang pertama untuk persamaan linear Cauchy. Nah, di pertemuan yang sebelumnya kita sudah belajar tentang PD linear tingkat n juga, namun koefisiennya itu yang ada di sini berupa konstanta semua. Nah, sekarang kita akan belajar PD linear tingkat n dengan koefisiennya variabel. Yang mana yang dimaksud koefisien variabelnya? Yang ini nih. Ini, jadi ada variabel X di depan turunannya. Ini ya. Nah, ini jika ada koefisien yang berupa variabel di depan turunannya, nah itu ada dua bentuk ya. Yang pertama bentuk persamaan linear Cauchy, kemudian yang kedua ada bentuk persamaan linear Legendre. Nah, untuk persamaan linear Cauchy bentuknya seperti ini nih. Jadi ada P0 X pangkat N, kemudian turunan ke N, Y, dx, dn, dan seterusnya sampai ditambah dengan PNY. Dengan yang di sebelah kanannya adalah QX. Kemudian P0, P1 sampai Pn-nya adalah konstanta-konstanta dengan operator D-nya sama dengan D dx. Sehingga kalau operatornya adalah D dx sama seperti minggu kemarin ya, sehingga bentuk yang ini, kemudian ini dan ini, dan seterusnya itu, maka bisa menjadi bentuk yang seperti ini. Jadi P0 X pangkat N, D pangkat N. Jadi di sini N-nya bukan pangkatnya kalau untuk D, maaf. Berarti turunan ke N maksudnya. Lalu P1 X pangkat N kurang 1, D turunan ke N dikurang 1, ditambah sampai dengan ditambah P N kurang 1 dikali dengan X, D ditambah dengan PN dikali Y, sama dengan QX. QX ini nanti kan bisa berupa, kalau dia sama dengan 0 berarti persamaannya linear homogen. Kalau tidak sama dengan 0 berarti non-homogen. Nah, bisa kita gunakan cara-cara yang sudah kita pelajari seperti minggu kemarin. Nah, untuk menyelesaikan bentuk persamaan tadi, untuk mencari solusinya, kita bisa memisalkan X-nya sama dengan eksponen Z, atau Z-nya sama dengan ln X. Tujuannya memisalkan X sama dengan eksponen Z adalah supaya nanti persamaan yang ini itu tidak dalam bentuk variabel lagi. Jadi koefisiennya tidak berupa variabel lagi. Jadi sudah berupa konstanta semuanya. Jadi kita ambil permisalan X sama dengan eksponen Z, atau dengan kata lain Z sama dengan ln X, dan didefinisikan. Nah, kalau tadi D itu sama dengan D dx atau D per dx, maka di sini ada lambang baru nih. Kita sebut saja ini sebagai D cantik ya. D cantiknya sama dengan D dz. Maka dy sama dengan dy bisa kita buat sebagai dy dx karena awalnya kita sudah mendefinisikan D sama dengan D per dx, sehingga dy sama dengan dy per dx. Nah, karena turunan ini memuat variabel y, x, dan z, tadi kan kita sudah misalkan x ini ya, maka bentuk ini
kita bisa pakai aturan rantai ya, sehingga bentuknya adalah seperti ini. Jadi dy dx itu sama dengan dy dz dikali dengan dz dx. Sehingga ini akan menjadi 1/x dy dz. Nah, dari mana datang 1/x-nya? Perhatikan di sini, kita lihat di sini z-nya sama dengan ln x. Z sama dengan ln x ya. Ini Z sama dengan ln x. Sehingga kalau dz dx, berarti kan kita turunkan. Turunan dari ln x-nya apa? Turunan dari ln x adalah 1/x. Sehingga karena dz-nya adalah 1/x, ini ya, maka ini akan menjadi 1/x dikali dy dz. Nah, eh, yang 1/x ini, kita bisa kali silang x-nya ke sini kan. Sehingga bentuknya akan menjadi x dy. Nah, kalau kita kali ke silang di sini, nah, jadi bentuknya akan menjadi seperti ini. X dy, jadi ruas sebelah kanannya yang tersisa adalah dy dz. Nah, sama dengan, karena tadi d cantik ini kita definisikan sebagai d dz, maka untuk dy dz jadi d cantik y. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian berikutnya, ini baru turunan yang pertama. Nah, bagaimana dengan turunan kedua? Berarti untuk turunan kedua, d kuadrat y, maka akan sama dengan d, kalau kita jabarkan, d kuadrat y, dx kuadrat. Nah, ini akan menjadi seperti ini. Lalu, kita turunkan sehingga bentuknya jadi seperti ini di ruas sebelah kanan ya. Nah, sehingga kalau sudah menjadi bentuk seperti ini, sama seperti tadi, x kuadratnya bisa kita kalikan ke ruas sebelah kiri nih. Sehingga bentuk yang di ruas sebelah kirinya akan menjadi seperti ini. Jadi x kuadrat d kuadrat y. Nah, kemudian, karena ini sudah dipindahkan ke ruas sebelah kanan, x kuadratnya tadi, maka yang ini itu kan akan sama dengan d kuadrat dikurang d kan. Nah, sehingga kalau kita ubah, kita keluarkan D-nya, ini kan akan menjadi D kurang 1. Ini D cantik ya. Bedanya seperti ini saja nih. Jadi, eh, persamaan di ruas sebelah kanannya akan menjadi X kuadrat D kuadrat Y sama dengan D cantik dikali D cantik dikurang 1 dikali dengan Y. Nah, seperti itu. Kalau kita tambahkan Y di masing-masing ruasnya ya. Kemudian, kalau kita perhatikan bentuknya, ini perhatikan di ruas sebelah kirinya ada X, DY. Untuk yang turunan pertamanya ya, di ruas sebelah kanannya ada D cantik Y. Kemudian, kalau untuk turunan keduanya, D kuadrat Y. Atau di sini, karena X kuadratnya sudah dipindahkan tadi, maka akan menjadi X kuadrat D kuadrat Y. Di dua sebelah kanannya, D cantik dikali D cantik dikurang 1 dikali dengan Y. Maka kita bisa melihat ini sudah membentuk pola nih. Kalau untuk turunan pertama, maka di sini X-nya pangkat 1. Lalu untuk turunan kedua, X-nya pangkat 2. Ini dikali dengan turunan pertamanya, ini dikali dengan turunan keduanya. Nah, kemudian di ruas sebelah kanan ini D, Y, D cantik Y. Kemudian di sini D cantik dikali D cantik dikurang 1 ya. Nah, dikali dengan Y. Kenapa kita turunkan sampai turunan kedua saja? Karena tadi PD kita adalah PD tingkat 2. Kemudian, karena di sini sudah kelihatan polanya, berarti kan untuk X pangkat N, nih, X pangkat N, untuk turunan ke N-nya, berarti kan X pangkat N, D pangkat N, turunan ke N gitu, dikali dengan Y, sama dengan D cantik dikali dengan D cantik kurang 1, dikali dengan D cantik dikurang 2, nah dikali dengan, nah asalnya itu kan seperti ini nih, harusnya itu adalah D cantik dikurang N dikurang 1 kali Y. Gitu kan kalau kita lihat polanya. Coba lihat yang ini. Kalau
yang untuk turunan keduanya tadi akan menjadi seperti ini nih. D cantik dikali dengan D cantik dikurang satu dikali dengan Y. Maka kalau untuk turunan ke N, berarti kan di sini akan menjadi D cantik dikurang dengan N dikurang satu dikali dengan Y. Nah, seperti itu. Atau dengan kata lain, ini juga bisa kita tulis seperti ini. D cantik dikurang N ditambah satu dikali dengan Y. Nah, begitu. Ini bentuk untuk X pangkat N, kemudian dikali dengan D turunan ke N dikali dengan Y. Ini ya. Ingat perbedaannya, ini di sebelah kiri, D-nya D biasa saja. D biasa saja tadi adalah untuk lambang D, untuk operator D, 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 DX. Kemudian kalau untuk yang D cantik itu adalah untuk operator dari D, DZ gitu. Nah, kemudian substitusikan ke persamaan di atas. Persamaan di atas yang mana yang dimaksud? Berarti kita mensubstitusikan yang sudah kita peroleh ini ke dalam persamaan awal kita. Nah, ini nih yang dimaksud deh. Boleh substitusi ke sini karena D-nya di sini kan udah diubah nih. Ke sini aja kita substitusikan. Jadi tadi kita sudah dapat xn d x pangkat n d pangkat n udah ada kan. Kemudian eh, x2 d pangkat 2 sudah ada sampai seterusnya sudah ada. Jadi kita tinggal substitusikan saja nilai-nilai yang sudah kita peroleh tadi. Jadi ini akan kita substitusikan ke persamaan awal, kemudian ini juga seperti itu, ini juga seperti itu. Sehingga bentuk dari PD kita sekarang adalah P0D cantik dikali dengan D cantik dikurang satu dikali dengan D cantik dikurang 2 dan seterusnya sampai ke D cantik dikurang N ditambah satu. Nah, ini untuk yang XN D pangkat N yang ini tadi nih dikali dengan Y tadi ya. Ini dia. Nah, kemudian berikutnya untuk yang dikurang satunya XN kurang satu berarti yang ini perubahannya cuma di sini saja. Ini jadi tambah 2 jadinya kan. Dan seterusnya sampai ke ditambah PN. Kemudian dikali dengan Y ya. Sama dengan, nah tadi kita punya key X di sini. Key dengan variabel X. Fungsi key dengan variabel X ya. Nah sekarang karena X-nya sudah kita misalkan sama dengan eksponen Z di awal tadi, maka ini bisa kita tulis sebagai key eksponen Z. Oke, untuk lebih jelasnya, barangkali kita bisa lihat contoh berikut. Selesaikan persamaan diferensial X pangkat 3, D pangkat 3, ditambah dengan 3X kuadrat D kuadrat, dikurang dengan 2X D ditambah 2, dikali dengan Y sama dengan 0. Sama seperti tadi ya, kita transformasikan atau kita misalkan X-nya sama dengan eksponen Z, sehingga Z-nya itu sama dengan ln X. Nah, ini ya, Z-nya sama dengan ln X. Sama-sama kita, apa namanya, eh, ln kan masing-masing ruas, sehingga menjadi seperti ini. Jadi kan ruas sebelah kiri kan jadi ln X, kemudian ruas sebelah kanan adalah ln dari eksponen Z, sehingga Z-nya akan menjadi sama dengan ln X. Nah, kemudian kita misalkan D cantiknya ini sama seperti tadi ya, maka nah, ini sudah kita cari bentuknya tadi ya. Untuk turunan pertama, maka akan menjadi seperti ini. Nih, saya perlihatkan kembali. Ini untuk yang turunan pertama akan jadi seperti ini, turunan kedua seperti ini, dan seterusnya sampai turunan ke N. Nah, sekarang karena PD kita adalah PD tingkat 3, maka turunan yang kita butuhkan adalah turunan sampai ke turunan yang ketiga juga. Turunan kedua tadi kita tinggal pakai. Kemudian kalau untuk X pangkat 3, D pangkat 3Y, maka tinggal kita ikuti saja polanya. Karena untuk X pangkat 2 tadi D pangkat 2 kali Y sama dengan D cantik dikali dengan D cantik kurang satu. Maka untuk X pangkat 3, D pangkat 3 kali Y itu sama dengan D cantik dikali D cantik kurang satu dikali dengan D cantik dikurang 2 kali Y. Nah, kalau untuk X pangkat 4 bagaimana? Ya tinggal ini dikali dengan D cantik dikurang 3. Nah, seperti itu ya, karena polanya sudah terlihat. Oke, selanjutnya
Sama juga seperti tadi, berarti ini kita substitusikan yang sudah kita peroleh tadi ya, kita substitusikan ke persamaan awal kita. Nah, jadi kita substitusikan ke sini. Jadi yang sudah diperoleh yang ini tadi, X D pangkat 3, X pangkat 3 D pangkat 3, kita substitusikan yang ininya ke dalam sini, kita gantikan. Kemudian 3X kuadrat D kuadrat, ini X kuadrat D kuadratnya bisa kita ganti ke sini. Lalu yang X D Y, ini X-nya, X D, Y-nya ada di luar ya. Bisa kita ganti dengan D cantik Y. Nah, kalau begitu, bentuknya akan menjadi seperti ini. Ini untuk yang X pangkat 3, D pangkat 3-nya. Kemudian ini untuk yang X pangkat 2, D pangkat 2. Dan ini untuk yang X, ini untuk yang, ya, XD. XD. Ditambah dengan 2 dikali Y. Ini ya, ini sudah menjadi bentuk yang tanpa eh, koefisiennya bukan variabel lagi. Nah, udah hilang variabel X ya kan? Nah, kalau seperti itu, berarti kalau kita sederhanakan yang ini, maka akan menjadi bentuk yang kayak gini nih. D, D cantik pangkat 3 dikurang dengan 3 kali D cantik ditambah 2 dikali dengan Y sama dengan 0. Nah, jadi ini tuh apa namanya sudah berupa bentuk ini ya, seperti bentuk jadi homogen tingkat N. Nah, solusinya nanti adalah persamaan karakteristiknya. Nah, jadi ini sama seperti bentuk yang minggu kemarin yang sudah kita pelajari. Nah, jadi kalau seperti itu, kita bisa mencari solusinya dari akar-akar karakteristiknya. Nah, ini kita faktorkan menjadi D kurang 1 dikuadratkan ditambah dengan D cantik ditambah 2 dikali dengan D cantik ditambah 2 sama dengan 0. Akar-akar karakteristiknya dari sini dapat 1 dan 1, kemudian dari sini dapat negatif 2. Hingga penyelesaian umumnya, karena tadi ini PD homogen, berarti penyelesaiannya bisa kita peroleh dari akar karakteristiknya saja. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Ini akar rangkap ya. Jadi C1 eksponen Z tambah C2 Z eksponen Z ditambah dengan yang ini C3 eksponen negatif 2 Z. Ingat ya, ini bukan X di sini tapi Z. Karena tadi kita sudah melakukan pemisahan di awal ya. Nah, sehingga kita perlu mengganti Z ini, semua variabel Z, ke bentuk semula, yaitu bentuk dalam variabel X. Karena tadi Z sama dengan ln X, di awal kita sudah misalkan X-nya sama dengan eksponen Z, maka Z-nya sama dengan ln X, sehingga bisa diperoleh Y sama dengan C1X ditambah dengan C2X ln X ditambah dengan C3 sepertiga 1 per X kuadrat. Ini ya, tinggal ganti saja. Ini ganti, eksponen Z-nya tadi sama dengan X-nya ini. Kemudian Z-nya sama dengan ln X, eksponen Z sama dengan X ya. Nah, seperti itu. Sehingga diperolehlah ini solusinya. Ini solusinya ya, solusi umumnya. Nah, ini untuk eh, yang PD homogen yang tingkat N. Oke, bagaimana dengan jika Qx-nya itu berupa variabel? Kalau tadi kan 0 di luar sebelah kanan. Nah, caranya sama. Berarti kalau yang pertama kita ubah dulu supaya yang ini, yang PD yang sebelah kiri itu tidak ada lagi variabelnya, koefisiennya bukan berupa variabel lagi. Nah, setelah kita ubah menjadi D cantik sehingga tidak ada lagi variabelnya, maka kita bisa mencari solusinya sama seperti kita mencari solusi di minggu kemarin untuk yang Qx-nya itu bukan sama dengan 0. Berarti kan kita perlu mencari akar karakteristiknya, kemudian kita perlu mencari integral parsialnya. Gitu ya. Nah, kalau seperti itu, coba kita lihat contohnya, penyelesaiannya. Nah, bukan integral parsial, integral khusus maksud saya tadi. Ini contohnya, caranya sama seperti tadi, transformasi X sama dengan eksponen Z, sehingga Z-nya sama dengan ln X. Misalkan D cantiknya tadi sama dengan DDZ, maka XDY sama dengan D cantik Y.
Ini sama persis seperti tadi. Karena PD-nya tingkat 3, maka ini juga sampai turunan ketiga saja kita buat. Kemudian apa yang sudah kita peroleh ini dan ini, kita substitusikan ke dalam PD kita yang di awal tadi. Sehingga diperolehlah bentuk yang seperti ini. Nah, ini kita sederhanakan dan kita faktorkan menjadi bentuk yang seperti ini sama dengan eksponen 2Z. Nah, kenapa eksponen 2Z? Karena tadi kita sudah misalkan X-nya sama dengan eksponen Z ya. Sehingga kalau untuk X kuadrat, berarti ya tinggal dikuadratkan saja eksponen Z-nya. Maka menjadi eksponen 2Z. Sehingga dari sini kita bisa dapat persamaan karakteristiknya D kurang 1, kemudian dikali dengan D kuadrat, D cantik yang maksud saya di sini dikurang dengan 2D ditambah dengan 2, sama dengan 0. Nah, lalu dari sini kita bisa mendapatkan akar-akar karakteristiknya. Jadi ini akar karakteristiknya. Dari sini, dari D dikurang 1, itu kita peroleh akar karakteristiknya sama dengan 1. Kemudian dari D kuadrat dikurang 2D ditambah 2, itu bisa kita peroleh dengan rumus ABC ya. Rumus ABC, saya pikir kalian juga sudah tahu ya. Berarti B-nya berapa di sini? Negatif 2. Kalau negatif B maka jadi 2 ya. Kemudian plus minus akar B kuadrat berarti 4 dikurang 4AC. 4 kali 1 dikali dengan C-nya 2. Dibagi dengan 2 kali A. 2 kali 1. Ini untuk yang ini. Nah, seperti biasa, kita selesaikan ini menjadi 2 ditambah dikurang, kemudian 4 dikurang 8, negatif 4, akar dari negatif 4 adalah ini, 2i, dibagi dengan 2. Nah, sama-sama kita bagi 2, maka ini akan menjadi apa? 1 plus minus i. Jadi akar yang kedua dan yang ketiganya kita peroleh dari di sini ya. Nah, jadi akar karakteristiknya itu adalah ini. 1 tambah I, dan 1 kurang I. Sehingga fungsi komplementernya dari akar yang pertama kita peroleh ini, C1 eksponen Z. Dan dari yang akar kedua dan ketiga, 1 tambah I dan 1 dikurang I, itu kita peroleh eksponen Z, C2 cos Z, ditambah C3 sin Z. Ya. Sehingga dari sini kita bisa memperoleh integral khususnya. Jadi YP sama dengan 1 per D cantik dikurang 1, kemudian D cantik kuadrat dikurang 2, D cantik ditambah 2, eksponen 2Z. Nah, sama seperti minggu kemarin ya, masih ingat ya. Jadi ini tuh 1 per FD. Nah, kalau bentuknya ada eksponen di sebelahnya, eksponen 2Z, maka kita bisa menggunakan metode yang mana? Ya, betul sekali. Kita bisa menggunakan metode singkat. Nah, bagaimana metode singkat itu? Nah, dari sini kan kita dapat nih eksponen 2Z. Berarti kan A-nya sama dengan 2. Ya, tinggal kita substitusi saja A-nya ke 2. Jadi 2 substitusi ke sini, 2 kurang 1. Ada tidak yang menghasilkan 0? Nggak ada kan? Kalau tidak ada yang menghasilkan 0, berarti ini bisa kita langsung substitusi semuanya. Jadi kedua faktor ini bisa langsung kita peroleh dengan mensubstitusikan ini nilai-nilai A-nya. Jadi bisa kita langsung ganti faktor-faktor ini dengan suatu konstanta. 2 kurang 1, 1, kemudian 2 kuadrat 4, 4 dikurang 4, 0, tambah 2, 2 ya. Jadi 1 dikali 2, 2. Maka jadinya adalah 1/2 eksponen 2Z. Nah, ini tidak ada masalah ya. Kalau dengan menggunakan metode singkat bisa langsung diperoleh hasilnya. Karena ini kalau disubstitusi ke sini tidak ada yang menghasilkan 0. Berarti semuanya bisa kita substitusi. Jadi jadinya seperti ini. Setengah eksponen 2Z. Sehingga kalau YC dan YP-nya sudah diketahui,
kita bisa dapatkan penyelesaian umumnya dengan menjumlahkan keduanya. Jadi YC ditambah YP. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian kembalikan Z-nya ke ln X. Jadi kita ubah semuanya dalam bentuk variabel X lagi. Tadi X-nya sama dengan eksponen Z ya. Jadi kita ubah eksponen Z-nya sama dengan X ini. Lalu ini seperti ini. Kemudian cos dari Z. Z-nya sendiri adalah ln Z. Ini seperti ini. Kemudian eksponen 2Z. Karena eksponen Z-nya sama dengan X, maka eksponen 2Z adalah X kuadrat. Gitu. Nah, inilah solusinya. Tidak susah ya. Nah, oke. Kita lanjut ke bentuk berikutnya, yaitu persamaan linear Legendre. Bentuk umumnya adalah seperti ini. Nah, perbedaannya dengan yang tadi adalah kalau yang tadi cuman X pangkat N ya di sini. Jadi AX tambah B-nya tadi itu, kalau untuk yang persamaan Cauchy, X pangkat N. Ini juga X pangkat N. Dan seterusnya X pangkat N ya. Nah, untuk yang Legendre ini adalah eh, AX tambah B. Ya, AX tambah B pangkat N, AX tambah B pangkat N kurang 1, dan seterusnya. Selebihnya sama dengan yang tadi ya. Di mana P0, P1, dan Pn-nya itu sampai Pn itu adalah konstanta-konstanta. Dengan operator D-nya sama dengan DDX. Sehingga ini akan menjadi P0xn, X pangkat N, D pangkat N. Kalau kita ubah ini ya, D-nya sama dengan DDX, maka akan menjadi seperti ini. Kita substitusi ini ke sini. Lalu ini akan menjadi ini akan menjadi ini. Ya. Nah, sehingga diperolehlah persamaan yang menjadi lebih sederhana begitu. Kemudian, karena ini masih ada, oh ya, ini sebentar, aduh, harusnya ini tuh bukan X ya, maaf. Ini sepertinya tercopy paste dari yang pertama tadi. Harusnya ini adalah AX tambah B. Semuanya AX tambah B ya. Pangkat N, AX tambah B, pangkat N kurang 1. Lalu ini juga AX tambah B. Gitu. Jangan lupa diganti ya nanti di PPT-nya. Karena kalau X saja di sini itu untuk yang Cauchy tadi seperti yang saya bilang di awal. Nah, kemudian tugas kita sekarang adalah mengganti yang AX tambah B ini supaya tidak ada lagi variabel X-nya. Nah, sama seperti tadi caranya ya. Nah, kita misalkan AX tambah B-nya sama dengan eksponen Z. Lalu eh, Z-nya sama dengan ln AX tambah B. Dari sini ya. Kita sama-sama ln kan masing-masing ruas, sehingga ini jadi ln AX tambah B sama dengan ln eksponen Z. Ln eksponen Z itu sama dengan Z kan? Ini seperti ini. Kemudian di ruas sebelah kanannya yang ini tadi. Ln AX tambah B. Dan kita definisikan D cantiknya sama dengan D dz. Maka sama juga seperti yang Cauchy tadi. Maka untuk dy-nya sama dengan dy dx, prosesnya sama seperti tadi. dz-nya sama dengan dz dx-nya sama dengan, nah bisa kita peroleh dari yang ini tadi. Karena kita sudah ada z-nya sama dengan ln ax tambah b, maka dz dx-nya sama dengan turunan dari ini, ln ax tambah b. Turunan dari ln ax tambah b adalah turunan dari ln x 1 per x. Berarti karena di sini x-nya adalah ax tambah b, maka 1 per x tambah b. Kemudian kita turunkan ax tambah b-nya. Turunan dari ax tambah b terhadap x adalah a ya. Sehingga jadinya seperti ini. Ini untuk dz dx-nya. Kemudian kita kali dengan dy dz. Nih, dy dz ini. Nah, lalu ini bisa kita kalikan ke ruas sebelah kiri. Jadi AX tambah B dikali dengan DY. Ini dia ya. Bisa kita lihat di sebelah kanan ini. AX tambah B dikali dengan DY sama dengan A DY DZ. Berapa A DY DZ?
Karena di sini AX tambah B-nya sudah kita kali ke sini kan. Berarti kan sisanya cuma ini saja nih. A dikali dengan DY DZ. Nah, ini tuh sama dengan A D cantik Y. Karena tadi D cantik kita definisikan sebagai D DZ. Maka kalau untuk DY DZ, maka akan menjadi D cantik Y. Nah, nih. Jadi untuk turunan pertama, AX tambah B kali dengan DY sama dengan A D cantik Y. Kemudian untuk turunan kedua, sama prosesnya seperti tadi, berarti turunan dari yang ini kita turunkan lagi ya. Kita turunkan lagi, maka menjadi seperti ini bentuk turunannya. Nah, prosesnya saya pikir kalian sudah tahu ya. Ini proses turunan biasa saja. Kemudian eh, ini bentuk yang ini kita kali AX tambah B dikuadratkan yang sudah dikuadratkan ini ke ruas sebelah kiri sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Lalu di ruas sebelah kanannya akan menjadi ini karena ini tuh sama dengan D cantik kuadrat dikurang dengan D cantik saya seperti ini ya. Dikurang dengan D. Nah, begitu. Kalau ini sudah dikali ke ruas sebelah kiri, berarti kan jadinya A X tambah B dikuadratkan D kuadrat Y sama dengan A kuadrat. Nah, ini akan menjadi seperti ini nih. Nah, kalau kita keluarkan ininya, apa namanya, D-nya, maka ini akan menjadi A kuadrat D cantik, D cantik kurang satu. Ini ada Y-nya. Kalau ruas sebelah kanan. Oke ya. Kalau seperti itu berarti kita sudah bisa lihat polanya. Nah, polanya bagaimana? Coba perhatikan nih. Kalau untuk turunan pertama, maka AX tambah B angkat 1 di sini. Dikali dengan DY. Nah, akan sama dengan A kali D cantik Y. Kemudian kalau untuk turunan kedua, AX tambah B dikuadratkan. Pangkat 2 ya, sini. Kemudian D kuadrat, jadi turunan kedua. Dikali dengan Y. Nah, ruas sebelah kanannya akan menjadi tadi A pangkat 1, ini jadi A pangkat 2. Kemudian kalau ini D cantik Y, maka ini akan menjadi D cantik dikali D cantik dikurang 1 dikali dengan Y. Nah, gitu. Jadi sudah terlihat polanya ya. Nah, kalau A pangkat AX tambah B pangkat 3, maka ini akan menjadi AX tambah B pangkat 3, D pangkat 3, Y sama dengan A pangkat 3, D cantik dikali dengan D cantik dikurang 1, dikali dengan D cantik dikurang 2, dikali dengan Y, dan seterusnya. Maka untuk AX tambah B pangkat N, kemudian dikali dengan D pangkat N, artinya turunan KN ya, dikali dengan Y, maka sama dengan A pangkat N, D cantik, dikali D cantik kurang 1, dikali dengan D cantik kurang 2, dan seterusnya, sampai dengan D cantik dikurang N tambah 1, dikali dengan Y. Nah, begitu bentuknya. Jadi kalau kita perhatikan tuh, perbedaannya ada di sini aja ya. Ada A pangkat N. Kalau tadi tidak ada A pangkat N. Nah, di bentuk yang pertama tadi itu, hmm, ya sama persis. Perbedaannya cuma di A saja. Oke, kita lanjut ya. Nah, sama dengan cara yang tadi, apa yang sudah kita peroleh ini kita substitusikan ke dalam persamaan awal kita. Persamaan awal yang ini nih. Kita substitusi ke sini saja ya. Kalau ke sini nanti kita harus ubah lagi ini D turunan turunan-turunannya. Nah, kalau kita substitusikan, maka ini akan menjadi seperti ini. Jadi B0 A pangkat N D cantik dikali D cantik kurang 1 kali D cantik kurang 2. Nah, ini untuk AX tambah B pangkat N tadi ya, yang ini. Nih, nih kita ganti menjadi ini sampai ke sini.
Lalu untuk yang pangkat A tambah X tambah B pangkat N kurang satu ini, dan seterusnya sampai ditambah PN. Ini dikali Y. Sama dengan Q. Nah, variabelnya sekarang dalam bentuk eksponen Z dikurang B per A. Kenapa seperti itu? Ya, karena tadi kita punya X-nya sama dengan apa? Bentar, saya ulangi. Tadi kita punya bentuk persamaannya seperti ini. Eksponen Z-nya sama dengan AX tambah B. Maka untuk X-nya, saya pindahin ke sini saja ya. Jadi kita punya eksponen Z sama dengan AX tambah B. Sehingga untuk X-nya adalah eksponen Z dikurang B dibagi dengan A. Nah, ini nih. Ya, jadi variabel X-nya diganti dengan ini. Nah, inilah bentuk dari PD yang sudah tanpa yang ini. Ya, sudah tanpa variabel X lagi. Sehingga kalau bentuknya sudah seperti ini, maka caranya bisa kita gunakan cara yang sudah kita pelajari di minggu kemarin. Nah, seperti itu. Jadi kuncinya itu adalah kita mengubah koefisien yang ada variabelnya menjadi tanpa variabel. Sehingga PD-nya nanti bisa kita selesaikan dengan cara seperti yang minggu kemarin. Nah, itu sih kuncinya. Nah, kemudian ini soalnya, selesaikan PD X tambah 2 dikuadratkan, kemudian D kuadrat dikurang dengan X tambah 2 dikali D ditambah 1 dikali dengan Y. Sama dengan 3X tambah 4. Nah, kalau kita perhatikan di sini, hmm, ini A-nya sama dengan 1 ya. Di sini A sama dengan 1, kemudian B-nya sama dengan 2. Oke, kita misalkan terlebih dahulu, sama seperti tadi. Misalkan X tambah 2-nya sama dengan eksponen Z. Jadi permisalannya itu adalah AX tambah B tadi ya. Karena di sini A-nya sama dengan 1, saya tulis dulu ya, supaya nggak lupa. A-nya sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 2. Maka permisalan yang kita gunakan adalah AX tambah B akan menjadi X tambah 2 sama dengan eksponen Z. Atau Z-nya sama dengan ln X tambah 2. Dan didefinisikan D-nya, D cantiknya sama dengan D dz. Nah, sama seperti tadi juga. Maka bentuknya akan menjadi eh, X tambah 2 DY sama dengan D. Kemudian ini akan menjadi X tambah 2 dikuadratkan dikali dengan D kuadrat Y sama dengan D cantik dikali dengan D cantik dikurang 1 dikali dengan Y. Seperti itu. Kemudian ini untuk turunan yang pertamanya, ini untuk turunan yang keduanya. Kenapa kita berhenti sampai ke turunan kedua, bentuk turunan kedua? Karena tadi PD kita adalah PD tingkat 2 ya. Kalau kita lihat dari soal ini adalah PD tingkat 2. Sehingga kita hanya butuh sampai ke turunan yang kedua saja, untuk turunan kedua. Nah, begini. Ini untuk yang turunan pertamanya, ini untuk yang turunan keduanya. Nah, jadi dari bentuk yang kita peroleh ini, nih, tadi kan yang ini nih, saya perlihatkan kembali ya. Ini untuk turunan pertamanya bentuknya seperti ini, AX tambah B, DY sama dengan A, D cantik Y kan. Karena A-nya sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 2, maka X tambah 2 kali DY sama dengan 2 D cantik Y. Nah, begitu. Ini juga seperti itu. Untuk yang turunan keduanya, maka X ditambah 2 dikuadratkan, kali dengan D kuadrat Y. Kemudian di ruas sebelah kanannya karena A-nya sama dengan 1, kemudian akan menjadi D cantik dikali dengan D cantik kurang 1 kali Y. Nah, makanya dapat yang ini. Nah, prosesnya seperti itu. Jadi yang ini akan kita substitusikan ke dalam persamaan awal. Perhatikan kembali, persamaan awal kita seperti ini nih. Jadi yang ini akan diganti dengan ini. Akan diganti dengan yang ini. Kemudian yang ini
akan kita ganti dengan ini. Nah, jadi nanti kita akan mendapatkan PD yang tanpa koefisien variabel lagi. Nah, ini setelah disubstitusi keduanya akan menjadi seperti ini. D cantik dikali dengan D cantik kurang 1 dikurang dengan D cantik ditambah 1 dikali dengan Y. Ya, ini prosesnya prosesnya seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, sama dengan ruas sebelah kanannya itu adalah 3 dikali eksponen Z dikurang 2. Kenapa eksponen Z dikurang 2? Karena kan kita maunya variabel Z-nya, X-nya tidak ada lagi. Sehingga kita bisa ubah yang variabel X-nya. Tadi kan soalnya ini 3X tambah 4 ya. Nah, kita bisa ubah X-nya menjadi dalam bentuk Z. Jadi dari sini X-nya sama dengan eksponen Z dikurang, eksponen Z dikurang 2 ya. Nah, 2. Nah, ini dia. Ditambah dengan 4. Tambah dengan 4 dari soal tadi ya. Nah, kemudian ini kalau kita sederhanakan, kemudian difaktorkan akan menjadi bentuk seperti ini. D cantik dikurang 1 dikuadratkan dikali dengan Y. Kemudian ruas sebelah kanannya akan menjadi 3 eksponen Z dikurang 2. Nah, lalu berikutnya persamaan karakteristiknya akan menjadi seperti ini. Dari sini nih. D cantik dikurang 1 dikuadratkan sama dengan 0. Nah, dari persamaan karakteristik ini kita peroleh akar-akar karakteristiknya. Nah, ini akar karakteristiknya 1 dan 1. Karena ini adalah akar lengkap, maka fungsi komplementernya akan menjadi C eksponen Z ditambah dengan C Z eksponen Z. Ingat ya, variabel bebasnya itu dalam bentuk Z, bukan X. Nah, integral khususnya yang karena tadi adalah PD yang non homogen, maka kita harus cari persamaan khususnya. Jadi YP sama dengan 1 per FD. FD-nya sekarang adalah ini faktornya tadi nih. D cantik dikurang 1 dikuadratkan dikali dengan 3 eksponen Z dikurang 2. Nah, 3 eksponen Z dikurang 2 ini bisa kita ubah bentuknya sehingga kita bisa gunakan bentuk yang seperti tadi tuh untuk menyelesaikannya cara singkat ya. Nah, ini tuh bisa kita ubah 2 eksponen 0Z. Nah, begitu. Coba kita cek dulu ya, apakah keduanya bisa kita gunakan. Nah, kalau ini A-nya sama dengan 1. Nah, kalau kita substitusikan ke sini satunya, maka penyebutnya akan jadi 0. Berarti untuk yang ini, nah tidak bisa kita gunakan cara singkat. Kita lihat yang kedua. Yang kedua, 2 eksponen Z, 2 eksponen 0Z. Berarti A-nya sama dengan 0. Kalau kita substitusikan ke sini, nah berarti kan tidak masalah ya. Jadinya adalah 2 juga. Berarti kan 0 kita substitusi ke sini, berarti negatif 1 dikuadratkan. Dikali dengan 2 eksponen 0Z. Eksponen 0Z ini kan sama dengan 1. Maka di sini hasilnya sama dengan 2. Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkan ini? Nah, itu yang akan kita proses. Nah, prosesnya sama seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Masih ingat bagaimana caranya? Yang pertama, apa yang kita lakukan untuk mencari ini? 1 per D dikurang 1 dikuadratkan dikali dengan 3 eksponen Z. Kita untuk yang apa tadi kita bisa gunakan metode singkat. Nah, kalau untuk yang ini tidak bisa. Berarti kita coba dulu ya. Yang ini saja nih. Nah, hmm, misalkan U-nya sama dengan 1 per D cantik. Saya agak susah juga nulis D cantik. D cantik dikurang 1, 3 eksponen Z. Nah, jadi kita bisa gunakan pemisalan mundur. Jadi saya ambil dulu U-nya sama dengan 1 per D cantik dikurang 1, 3 eksponen Z. Nah, ini kan pangkat 2. Nanti kita misalkan lagi. Jadi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, karena ini nih, coba ya saya
Ini supaya jelas maksudnya. Ini tuh kan bisa kita ubah bentuknya jadi D cantik kurang 1, kemudian D cantik kurang 1. Nah, begitu. Jadi dikali dengan 3 eksponen Z. Nah, kita ini dulu, selesaikan satu-satu dulu. Ini dulu. Nah, setelah itu kita misalkan lagi, kemudian kita lakukan lagi pemisahan integralnya. Nah, kemudian ini akan menjadi uh, kita kali ke sini ya. Kita kali ke ruas sebelah kiri, maka akan menjadi bentuk yang kayak gini. DU, DZ, ini kali ke sini, maka ini menjadi kurang U ya. Hmm. Karena tadi D cantiknya kan didefinisikan sebagai DDZ. Maka kalau dikali ke sini kan jadinya DU dikurang U. Nah, DU-nya kan sama dengan ini nih. U-nya tetap, kemudian di ruas sebelah kanannya bisa 3 eksponen Z. Nah, ini kan sudah menjadi bentuk umum dari uh, PD linear yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, sehingga bisa kita selesaikan. Ini cara yang pertama banget dulu ya. Jadi, kalau saya ringkas itu, ini akan menjadi, ingat kembali ya, cara yang kemarin-kemarin ini bentuk PD yang bisa kita selesaikan dengan cara seperti ini. Maka U-nya sama dengan 3Z eksponen Z. Nah, saya harap ini bisa dipahami karena integral dari 3 kan 3Z tuh. Kemudian ini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan akan menjadi eksponen Z. Nah, kita sama-sama kali dengan eksponen Z. Jadi kan ini eksponen pangkat 0, jadi kan 1. Kemudian di ruas sebelah kanannya akan menjadi eksponen Z. Nah, ini maksud saya. Jadi eksponennya sudah di ruas sebelah kanan. Nah, lalu U-nya kita sudah dapatkan 3Z eksponen Z. Nah, ini udah selesai nih. Kemudian kita selesaikan lagi. Pemisahan mundur ya. Kita selesaikan lagi, berarti kita misalkan V saja deh. Misalkan V sama dengan 1/D kurang 1. Nah, tadi kita udah dapat nih U-nya ini. Nah, berarti ini sebagai U-nya sekarang ya. Dikali dengan U. Nah, gitu. Sama dengan 1/D kurang 1. U-nya 3Z eksponen Z. Nah, lalu sama seperti tadi, kita ubah bentuknya menjadi PD yang seperti ini, PVDZ dikurang dengan P sama dengan 3Z eksponen Z. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, kita selesaikan seperti biasa, maka ini akan menjadi V eksponen negatif Z sama dengan, kalau tidak ingat bagaimana bentuk awalnya, silakan bentuk rumus awalnya, silakan dibuka kembali pelajaran kita yang terdahulu, sehingga bisa nyambung ke sini nih. Sekarang kita sudah dapat V eksponen negatif Z sama dengan 3/2 Z kuadrat. Sehingga kalau untuk V saja, V sama dengan 3/2 Z kuadrat eksponen Z. Nah, gitu. Bisa dipahami ya, sama-sama kita kalikan dengan eksponen Z di masing-masing ruasnya. Sehingga kan eksponen Z di ruas sebelah kiri jadi 1 tuh. Kemudian di sebelah kanan muncullah eksponen Z-nya. Nah, sekarang kita udah dapat V-nya. V-nya adalah 3/2 Z kuadrat eksponen Z. Sehingga YP-nya itu, sebentar, di mana nih sih menulisnya? Saya tulis di atas saja ya. Nih, YP sama dengan 1/D dikurang 1 dikuadratkan.
Ini saya dikali dengan 3 eksponen Z dikurang 2 itu akan menjadi, karena tadi yang ini kita sudah dapatkan sama dengan ini ya, dengan pemisahan mundur tadi, 3/2 Z kuadrat eksponen Z, yang ini ya, di sini ini dikurang dengan 2. Nah, ini tuh sama dengan ini nih. Nah, saya jelaskan ya. Nah, ini kita sudah selesaikan tadi ya dengan menggunakan pemisahan mundur. Yang pertama, kita misalkan dulu ini U sama dengan yang ini yang kita misalkan 1/D cantik dikurang 1 dikali dengan 3 eksponen Z. Sehingga bentuknya kita ubah seperti ini. Diperolehlah U-nya sama dengan ini. Nah, kemudian kita misalkan lagi, karena yang ini kan belum selesai nih. Misalnya mundur kan. Berarti 1/D dikurang 1. Nih, kita misalkan sebagai V sama dengan 1/D dikurang 1 dikali dengan U. Nah, ini sebagai U-nya. Nah, U-nya kita sudah dapat tadi ya. Nih, diselesaikan lagi dengan cara seperti tadi, diperolehlah P sama dengan 3/2 Z kuadrat eksponen Z. Nah, dengan cara pemisahan mundur, kita sudah bisa menyelesaikan yang ini. Ini sama dengan yang ini, sama dengan P ya. Nih. Sehingga persamaan karakteristik integral khusus ini bisa kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Karena 1/D cantik dikurang 1 dikuadratkan itu sama dengan 3/2 Z kuadrat eksponen Z diperoleh dari sini tadi. Nah, kita ganti saja ini, kemudian dikurang dengan 2. Kurang dengan 2. Duanya ini. 2 ini juga merupakan hasil dari proses yang tadi ya. Artinya proses dengan cara metode singkat tadi. Dengan metode singkat. Peroleh 2. Nih. Oke, seperti itu. Jadi, karena YP dan YC-nya sudah diketahui, YC, kemudian YP-nya ini, ya tinggal kita substitusi saja. Ya. Kemudian kembalikan Z-nya. Z sama dengan ln X tambah 2. Sehingga diperoleh Y sama dengan C1X tambah 2 ditambah C2X tambah 2 ln X tambah 2 ditambah 3/2 X tambah 2 ln kuadrat X tambah 2. Gitu. Ini tuh tinggal ganti aja ya. Eksponen Z tadi sama dengan X tambah 2 kan. Kemudian Z-nya sama dengan ln nih. Eksponen Z yang ini. Kemudian Z kuadrat ln kuadrat nih. Kemudian eksponen Z kan sama dengan ini. Lalu dikurang 2. Oh iya, ada dikurang 2-nya ya. Ya, ada dikurang 2-nya di sini harusnya. Nah, begitu. Kemudian berikutnya, hmm, nah, soal berikutnya seperti ini. 3x kuadrat, 3x tambah 2 dikuadratkan, D kuadrat ditambah dengan 3 kali 3x tambah 2 kali D dikurang 36 kali Y. Sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Nah, selesaikan. Caranya adalah, nah sama seperti tadi ya, kita misalkan dulu, karena di sini bentuknya adalah 3x tambah 2, berarti A-nya sama dengan 3, kemudian B-nya sama dengan 2. Maka ini yang kita misalkan. Jadi 3x tambah 2 sama dengan eksponen Z. Atau Z-nya sama dengan ln 3x tambah 2. Dan didefinisikan seperti biasa, D cantiknya sama dengan D dz. Maka ini, karena ini PD tingkat 2, jadi turunan yang kita cari itu sampai bentuk yang tingkat 2 saja. Untuk yang tingkat pertama, 3x tambah 2 dy sama dengan 3 d cantik y. Nah, ini dari bentuk yang awal tadi ya, yang ini. Saya ingatkan kembali, jadi AX tambah B dy sama dengan A dikali D cantik y. Nah, ini juga seperti itu. Jadi, AX tambah B, karena A-nya sama dengan 3 dan B-nya sama dengan 2, dikali dengan DY sama dengan A D cantik Y. A-nya sama dengan 3 ya, 3 D cantik Y.
Jadi untuk yang keduanya juga mengikuti pola yang tadi itu. 3x tambah 2 dikuadratkan, D kuadrat Y, kemudian 3 kuadrat, karena A-nya sama dengan 3 ya, D cantik dikali dengan D cantik dikurang 1 dikali dengan Y. Lalu, substitusi yang sudah kita dapatkan ini ke dalam PD yang kita punya di soal. Nih. Jadi setelah disubstitusi, ini akan menjadi ini diganti dengan ini. Kemudian, sorry, ini diganti dengan yang ini nih. Sorry, ini diganti dengan yang ini. Lalu yang ini diganti dengan ini. Nah, jadi seperti ini. Bisa dipahami ya? Jadi seperti ini. Dikurang 36-nya tetap. Lalu di ruas sebelah kanan 3x kuadrat tambah 4x tambah 1 tetap. Kemudian lakukan apa ya, proses seperti biasa. Setelah kita ganti, ini akan menjadi seperti ini nih. Ganti tadi ya. Ini akan menjadi seperti ini. Kemudian yang ini kalau diganti akan menjadi 9D. Nih, ini yang kita ganti ya. Jadi ini. Jadinya 9D. Oke, dikurang 36. Sama dengan sepertiga 9x kuadrat ditambah 12x ditambah 4 dikurang 1. Nah, kenapa perlu dibuat seperti ini? Ini tujuannya adalah untuk ngarahin ke dalam bentuk ini. 3x tambah 2. Jadi nanti eh, permisalannya jadi lebih gampang. Nah, tujuannya seperti itu. Coba kita lihat. Kita sederhanakan yang di ruas sebelah kiri ini akan menjadi seperti ini. Nah, yang di ruas sebelah kanan tadi yang saya bilang 3x. Oh ya, ini tambah 2 harusnya ya. Perhatikan lagi. 9x kuadrat tambah 12x tambah 4 itu harusnya adalah 3x ditambah 2 dikuadratkan. Itu ya. Dan keliru di sini ini harusnya tambah 2 dikurang 1. Dikurang 1. Kemudian, nah ini akan tampak nih kenapa kita harus mengubah bentuknya menjadi bentuk yang seperti tadi. Karena akan lebih gampang bagi kita untuk menggantikannya ke dalam bentuk fungsi yang punya variabel z, tidak dalam x lagi. Nih ya, karena eksponen z tadi sama dengan 3x tambah 2, maka 3x tambah 2 dikuadratkan adalah eksponen 2z. Ini dikurang 1, kemudian sama-sama dibagi 9. Jadinya D cantik kuadrat dikurang 4 kali Y sama dengan ini 1/27 jadinya ya, karena dibagi 9 tadi masing-masing ruasnya. Jadinya seperti ini. Lalu dari sini diperoleh persamaan karakteristiknya adalah D cantik kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Kemudian akarnya ini, dari akar-akarnya kita bisa dapatkan fungsi komplementernya seperti ini, C1 eksponen negatif 2Z, C2 eksponen 2Z. Lalu integral khususnya berikan 1/FD ya. 1/FD dikali dengan 1 per ini 27 eksponen 2Z dikurang 1. Nah, ini sebagai YP-nya, integral khususnya. Nah, untuk YC-nya oke, sudah selesai. Tapi untuk YP-nya harus kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, perhatikan ini. Kita mau menggunakan cara singkat. Cara singkat bisa digunakan kalau penyebutnya tidak sama dengan 0 ya. Nah, kita faktorkan dulu yang ini. D kuadrat dikurang 4. Kita faktorkan jadinya D kurang 2, D tambah 2 ya. Nah, kalau kita gunakan cara singkat, maka eksponen 2Z, ini A-nya sama dengan 2 kan. Kita coba substitusikan ke sini. Nah, ini tidak bisa untuk yang D cantik dikurang 2. Karena kan akan menjadi 0 penyebutnya. Yang bisa itu adalah untuk yang ini. D ditambah 2. D cantik ditambah 2. Nah, D cantik tambah 2. Ini duanya bisa kita substitusi ke sini, berarti kan jadinya 1/4. 1/4 kali 27 sama dengan 108. Nah, 108. Berarti selesai untuk yang ini ya. Nah, bagaimana dengan yang D kurang 2?
dikurang 2-nya tentunya tidak bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode singkat yang seperti itu. Ini tidak bisa kita gunakan dengan metode singkat yang seperti itu ya. Nah, jadi yang 1/108 itu adalah untuk yang ini tadi nih. 1/27 dikali dengan 1/D tambah 2 dikali dengan eksponen Z. Oke, jadinya seperti itu. Kemudian bagaimana dengan yang ini? Oh, maaf, maaf, maaf. Yang 1/108 itu adalah untuk yang di ruas, sebentar, untuk yang sebelah kanannya. Saya hapus dulu, keliru. Bentar. Yang ini tadi, ini tidak bisa ya. Maka tetap akan menjadi bentuk yang seperti ini nih nanti. Kemudian, ya 1/27-nya tidak termasuk. Bentar. Nggak bisa. Tetap menjadi bentuk yang semula. Nah, yang bisa itu adalah yang ini sama ini, ya kan? Oke, jadinya 1/108. Nah, maka bentuknya menjadi seperti ini. Untuk yang bagian ini saja. Lalu untuk yang ini, dikurang 1 ini, bisa kita ubah menjadi eksponen 0Z. Berarti kan A-nya sama dengan 1. Nah, A-nya sama dengan 0, maaf. A-nya sama dengan 0. Kalau A-nya sama dengan 0, berarti kan ini akan menjadi, sebentar, kenapa pulpennya tidak bisa? Nah, akan menjadi 1/27, 1/0 dikurang 2, dikali dengan 0 tambah 2. Nah, begitu jadinya. Jadi, em, apa namanya, negatif 4 dikali dengan 27, karena di sini ada negatif juga, makanya jadi tambah 1/108 jadinya ya. Bisa dipahami ya sampai di sini. Diperoleh seperti itu. Dapatnya kayak gini. Ini tetap seperti ini. Nah, kemudian bentuk yang ini 1/D cantik dikurang 2 eksponen 2Z. Nah, itu akan kita apa namanya? Akan kita selesaikan lagi dengan cara yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ntar saya ambil pulpennya dulu nih. Jadi, untuk menyelesaikan yang ini, nih, saya pindah ke sini ya. Kita misalkan seperti tadi. U sama dengan 1/D dikurang 2. D cantik ya. Eksponen 2Z. Kita ubah bentuknya menjadi DU DZ dikurang dengan 2U. Sama dengan eksponen 2Z. Nah, lalu U eksponen 2Z ini akan jadi 1 DZ di sini ya. Sehingga hasilnya sama dengan U sama dengan Z eksponen 2Z. Nah, begitu. Nah, sehingga kalau U-nya sudah diperoleh Z eksponen 2Z, maka yang ini tadi, ini bisa kita ganti dengan U. Jadi Z eksponen 2Z. Nah, begitu. Nih. Nah, ini YP-nya. Sehingga penyelesaian umumnya akan menjadi YC ditambah dengan YP. YC-nya ini tadi ya. Kemudian ditambah dengan YP. Nah, lalu yang ini tadi kita kembalikan ke dalam bentuk variabel X semuanya. Jadi eksponen Z-nya kita ganti dengan 3X tambah 2, atau Z-nya sama dengan ln 3X tambah 2. Nah, ini kita ganti menjadi seperti ini.
Jadinya adalah 3x tambah 2 pangkat negatif 2. Lalu ini jadi ini. Kemudian Z-nya tadi ln 2. Ini 3x ya. 3x ini ya. Typo. Kemudian eksponen 2Z. Ini berubah menjadi yang ini. Ditambah dengan 108. Oke, demikianlah materi untuk kali ini. Semoga bisa dipahami. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh dituliskan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.